Masih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Soalnya lihat merah putih, padahal di luar rencana mau mengajak saudara menyanyikan Indonesia Raya. Tapi dongeng Indonesia Raya ini bagi saya sangat pribadi. Pernah saya dikirim ke satu tempat untuk berlatih, mempelajari bermacam alat lah gitu. Sekarang kan orang ribut, hati-hati disadap-sadap itu, ini teknologi penyadapan luar biasa. Entah tahun berapa, tahun 80, kan saya dikirim ke Inggris untuk mempelajari justru scrambler disebutnya, anti penyadapan. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Sekolahnya itu serem sekali. Di London, di tengah-tengah kota, tapi masuk jalan-jalan gitu, ada pelang di depan itu. Bahkan James Bond berguru kepada kami. Gitu katanya, sombong banget saya bilang, saya belajar harusnya 3 bulan. Tapi 1 bulan saya udah selesai, karena saya cukup pandai kelihatannya. 3 bulan saya selesaikan habis satu bulan. Pinter juga nih si Aban nih. Tapi nggak boleh pulang kan. Akhirnya saya di London tuh lari-lari di taman namanya Hyde Park gitu. Lari olahraga, saya senang sekali olahraga. Kalau sudah olahraga kemudian kita kena sakit itu bukan urusan kita. Tapi yang penting kita olahraga. Benar yang Pak Joni sampaikan, raga itu bagaimana kita mau bekerja bagus kalau kita tidak melatih raga kita. Jadi melatih raga kita itu adalah rasa syukur kita kepada karunia Tuhan kesehatan badan. Latihlah itu, bukan karena Telkom mewajibkan itu, karena amanah bagi hidup kita. Nah pedoman itu, sudah itu kita latihan kita sakit, bukan urusan kita. Saya lari-lari di taman, satu sudut saya terkejut di taman itu. Ada tulisan, anjing dan kira-kira dalam bahasa Inggris lah, dalam bahasa Inggris, saya Indonesia kan supaya ngerti aja gitu kan. Kira-kira gini, anjing dan niger dilarang masuk taman ini. Niger itu orang-orang kulit hitam kan. Waduh saya merenung, memang saya bukan niger, tapi saya kulit berwarna. Ini ditujukan kepada kita, ditujukan kepada Pak Rektor, bukan Pak Joni. Di taman itu kita nggak boleh masuk samakan dengan anjing. Saya bilang marah, saya cari polisi taman. Sini saya bilang, ini apa nih? Jadi polisi ini terkejut lihat saya marah sungguhan kan gitu, penghinaan. Saya bilang, oh itu bukan kami katanya, biar saya cabut, dicabut. Besoknya saya lari ada lagi, saya cari lagi polisi itu kan, bagaimana ini? Itu bukan kami, bukan sikap negara kami, bukan sikap bangsa kami. Itu hanya sikap segelintir orang-orang yang disebut skinhead yang kepalanya botak-botak itu. Dia bilang gitu. Saya bilang, gue juga botak, nggak begitu. Saya bilang, oh no, sorry, cabut. Saya bilang cabut. Pulang saya ke Indonesia, saya cerita kepada bapak saya, Pak Rektor, sudah meninggal sekarang. Iya Iwan katanya itu nggak aneh. Dulu di Bandung Utara ini, ceritakan kepada teman-temanmu. Setiap kolam renang di Ciamplas, di mana itu ada tulisan, anjing dan inlander dilarang masuk taman ini. Inlander itu engkau, kamu. Inlander itu Pak Joni, inlander Pak Rektor, itu inlander kita nih. Jadi si penjajah ini menyamakan kita dengan anjing. Sejak saat itu, selalu saya ingat kalau 17 Agustus, deklarasi kemerdekaan kita diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah proses puluhan tahun 1908, itu adalah pembebasan martabat kita yang disamakan dengan anjing. Sehingga kita bisa punya Telkom dengan penuh kebanggaan. Hanya karena kita tidak bermartabat anjing. Sejak saat itu, saya mensyukuri kemerdekaan dan Indonesia ini. Dan menyanyikan Indonesia Raya, saya dengan penuh rasa syukur dan bangga atas kehormatan dari Tuhan kita dijadikan satu bangsa. Kalau di dalam Al-Quran, bagi yang beragama Islam, dalam Bible juga ada, sudah periksa saja. Ada dalam Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 13. Diciptakan engkau berkaum-kaum untuk saling mengenal. Saling mengenal itu saling memuliakan, saling menghormati. Kaum Indonesia diciptakan 17 Agustus. Jadi saya sedih kalau melihat di TV One itu, Lawyers Club, saling memaki satu sama lain, politik ini politik. Mengerikan sekali bangsa kita sekarang ini. Tapi kalau saling memaki itu di dalam hati pun, itu dicatat oleh Tuhan. Itu tidak boleh, kita tidak mensyukuri. Menurut orang tua saya, menurut gunung, menurut bintang, menurut burung camar, menurut bunga. Dan kalau itu juga terjadi dalam kelompok kecil semacam Telkom ini, institusi ini, perpecahan, saling melihat keburukan, menyedihkan sekali. Kita harus jadi contoh sikap batin yang saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling memberi, sehingga kita bisa menjadi bintang bagi bangsa ini yang sedang sakit. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Hari ini hari milikku, hari ini hari milik kita. Saya catat, saya nyanyikan itu di puncak-puncak gunung, bahkan di Semeru kemarin.
juga esok masih terbentang, dan mentari kan tetap bernyala. Di sini diurat darahku, di sini diurat darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Terima kasih. Terima kasih.